Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dan saya memberi judul bagaimana kita benar-benar di saat-saat seperti ini kita memerlukan tuntunan ilahi. Dan tema judul khotbah pada saat ini adalah tuntunan ilahi. Saudara, kita tidak pernah tahu karena kita adalah manusia yang sangat terbatas. Pikiran kita, hikmat kita terbatas. Pengetahuan kita sangat terbatas. Kita diciptakan sebagai manusia yang sangat terbatas. Tetapi puji Tuhan pada saat ini, karena keterbatasan kita juga kita sering kali jatuh di dalam dosa. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwasanya di dalam keterbatasan inilah, ketika kita menyadari bahwasanya kita adalah orang yang terbatas, saya dan saudara memang benar-benar memerlukan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan apalagi di saat-saat seperti ini, saudara-saudara. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hari-hari yang akan datang. Bagaimana penyakit COVID-19 ataupun mungkin keadaan ekonomi kita juga kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah setiap hari, saudara, mohonlah tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita mengambil keputusan-keputusan atau mengambil hal-hal yang mungkin berbicara tentang keseharian di dalam kehidupan saya dan saudara. Sama seperti pada saat ini ketika kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, ada satu berita yang sangat luar biasa yang Alkitab sendiri telah sampaikan, telah nyatakan di dalam kehidupan jemaat. Yaitu bahwasanya saudara, ada satu permohonan, ada satu kerinduan yang harus kita naikkan kepada Tuhan selain permohonan-permohonan yang lain. Yaitu permohonan atau kerinduan untuk mengalami tuntunan ilahi, mengalami tuntunan Tuhan. Dan dalam satu surat yang ada di dalam Alkitab kita, itu dalam satu kitab di dalam kitab kita coba buka pada saat ini di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Itu bagaimana menunjukkan di dalam kehidupan kita betapa pentingnya kita memohon hikmat dan wahyu daripada Tuhan. Betapa pentingnya kita memohon pengertian kepada Tuhan, pengetahuan kepada Tuhan, agar kehidupan saya dan saudara tidak salah langkah. Tetapi kehidupan saya dan saudara justru kita akan mengalami kuasa, mujizat dan pertolongan demi pertolongan kepada Tuhan. Kehidupan kita semakin lebih baik, semakin kita mengenal Tuhan, semakin ketika kita mengenal Tuhan, semakin hikmat dan tuntunan ilahi, tuntunan Tuhan itu semakin nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita sebagai orang yang sering kali gagal dan jatuh di dalam dosa, kadang-kadang keputusan-keputusan kita justru juga keputusan-keputusan yang salah. Tetapi ketika kita memohon setiap hari itu, setiap pagi, saudara bangun pagi, saudara kemudian berdoa meminta pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan saudara untuk menapaki hari itu. Saya yakin bahwasanya tuntunan Tuhan selalu akan mengarahkan hal yang terbaik di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita membacanya pada saat ini. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang 23. Saya akan membacakannya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus, judul perikopnya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan
Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Saudara, ini adalah satu tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada satu jemaat, yaitu jemaat Efesus. Dan ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia sudah mendengar bagaimana jemaat yang di Efesus itu mengalami pertumbuhan, baik di dalam kasih, baik di dalam iman, dan itulah yang kemudian membuat Rasul Paulus mengucap syukur. Saya juga jujur mengucap syukur kepada Bapak Ibu Saudara jemaat di GSJ Bait Elohim. Walaupun selama beberapa waktu kita tidak bisa ibadah secara normal, dan mungkin kita banyak ibadah yang online, Bapak Ibu yang belum pernah ibadah di gereja, mungkin yang ada di rumah-rumah, Bapak Ibu mungkin tidak bisa beribadah pada saat ini, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu tetap menjaga iman dan percaya dan kasih kepada Tuhan Yesus. Dan ketika saya mungkin mendengar berita-berita itu merupakan satu penghiburan dan satu ucapan syukur, saudara-saudara. Dan memang benar, dalam situasi apapun, dalam situasi seperti pandemi COVID-19, jangan membuat kita undur, iman kita semakin mundur. Tetapi harusnya juga ini adalah, mungkin ini tantangan, tapi kita harus memakai tantangan itu sebagai kesempatan untuk kita juga benar-benar, inilah waktu kita untuk kita intim dengan Tuhan. Inilah waktu kita untuk kita mengenal lebih dalam kepada Tuhan. Inilah waktu kita, walaupun mungkin situasi tidak mendukung, tetapi saya yakin kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi-situasi apapun. Dan pengiringan kita kepada Tuhan juga tidak boleh dibatasi oleh situasi-situasi apapun. Saudara juga kerinduan saudara untuk mencari Tuhan tidak boleh dibatasi oleh situasi-situasi apapun. Karena saya yakin berkat daripada Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi apapun. Saudara, apa yang kemudian Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus? Rasul Paulus kemudian mendorong untuk mereka benar-benar benar-benar memiliki roh hikmat dan wahyu, dan bahkan kemudian dalam doanya itu menjadi doa Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Pada ayat yang ke-17 di situ dikatakan, dan Rasul Paulus meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepada jemaat itu roh hikmat dan wahyu. Saya juga rindu, ini menjadi doa saya juga. Menjadi doa supaya kita jemaat-jemaat di GSJ Bait Elohim. Saya rindu, saya juga dapat katakan ini menjadi doa saya, menjadi kerinduan saya. Supaya kita semua pada saat ini mengalami tuntunan ilahi, mengalami satu pengertian daripada Tuhan, mengalami satu pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mengalami roh hikmat dan wahyu itu dicurahkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Apa yang dimaksud dengan roh hikmat dan wahyu di dalam apa yang disebutkan di dalam kitab Efesus ini? Roh hikmat dan wahyu ini, ada beberapa kemudian tafsiran mengatakan itu berbicara tentang pencerahan pikiran. Satu buku yang saya sedang baca itu menjelaskan kehidupan kita itu mengikuti pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran kita itu yang membentuk kehidupan saya dan saudara. Apa yang kita pikirkan, itu seringkali yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara memikirkan hal-hal yang penuh dengan sukacita, sukacita itu akan ada dalam hidup saudara. Kalau saudara selalu memikirkan hal-hal tentang keluhan-keluhan, saudara juga akan menjadi orang yang suka mengeluh. Kalau saudara, apa yang ada di dalam pikiran saudara ada hal berbicara tentang hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, maka damai sejahtera itu ada dalam pikiran, dalam hidup saudara. Karena kehidupan kita itu dibentuk oleh pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran kita itu yang kadang-kadang yang membentuk kehidupan saya dan saudara. Makanya Rasul Paulus menyadari akan hal itu. Rasul Paulus kemudian berdoa
Kiranya kita diberikan pencerahan, jemaat di Efesus diberikan pencerahan pikiran. Dan ini juga menjadi doa saya, supaya kita juga diberikan pencerahan pikiran. Dan apa yang dimaksud dengan pencerahan pikiran? Pencerahan pikiran itu berbicara tentang pengetahuan yang semakin bertambah, yang dapat digunakan sehari-hari untuk dapat menjadi pengalaman yang berguna dalam hidup kita sehari-hari. Pengetahuan kita semakin bertambah akan kehidupan ini. Pengetahuan kita akan bertambah untuk kita ketika kita menjalani pengalaman dalam hidup kita, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan kehidupan kita yang kemudian menjatuhkan hidup kita. Bukan kehidupan yang ada pada saat ini mengalahkan kehidupan kita. Yang menjadi kerinduan di dalam ayat ini adalah berbicara adalah bahwasanya pengetahuan kita kemudian akan mendatangkan kemenangan, kita dapat menaklukkan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah betapa pentingnya kita mengalami roh hikmat dan wahyu, pencerahan pikiran. Tapi pencerahan pikiran itu pengetahuan kita yang bertambah di dalam kehidupan kita. Itu akan kita dapatkan ketika kita mengalami tuntunan ilahi, ketika kita hidup di dalam Yesus. Karena roh hikmat dan wahyu ini dalam ayat-ayat selanjutnya itu akan kita dapati di dalam Yesus Kristus. Mari saudara, setiap hari bangunlah hidup saudara dalam persekutuan yang erat dalam Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan hikmat Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan Yesus, pengetahuan yang daripada Tuhan Yesus itu akan dicurahkan, ditambahkan di dalam hidup kita. Dan ketika hikmat yang daripada Tuhan Yesus dicurahkan, ditambahkan dalam hidup kita, saudara akan mengalami pencerahan pikiran. Beberapa penelitian mengatakan, kebanyakan sakit penyakit itu dimulai dari pikiran. Orang kalau misalnya pikirannya nggak cerah, pikirannya penuh dengan galau, mudah kena sakit penyakit. Daya tahan atau imun tubuhnya itu semakin berkurang. Dengan ketika kita mengalami pencerahan pikiran kita, Tuhan akan memberikan pengetahuan-pengetahuan. Ketika pengetahuan-pengetahuan yang daripada Tuhan itu bertambah di dalam kehidupan saya dan saudara, apa yang terjadi? Kita dapat melihat betapa Tuhan itu sangat mengasihi saya dan saudara. Kemudian kita bisa melihat seperti ayat yang kemudian ayat yang selanjutnya itu mengatakan ketika pengetahuan atau roh hikmat wahyu daripada Tuhan Yesus diberikan kepada saya dan saudara, saudara akan menyadari, saudara akan melihat bahwasanya betapa hebat kuasanya. Yang kemudian kehebatan kuasa Tuhan itu ternyata itu diperuntukkan bagi saya dan saudara. Orang yang tidak mengalami pencerahan pikiran, orang Kristen yang tidak pernah mengalami pencerahan pikiran, selalu orang itu selalu dia menjadi orang-orang yang seperti apa? Waduh, hidup saya begitu berat, hidup saya siapa yang menolong, hidup saya kok seperti begini. Tapi kalau orang itu sudah diberikan pencerahan pikiran, orang itu dapat melihat bahwasanya walaupun saya penuh dengan keterbatasan, tetapi saya telah melihat, saya telah meyakinin, saya telah mempercayai ada kuasa Tuhan yang hebat itu, yang senantiasa disediakan setiap hari, setiap waktu untuk saya. Kita perlu saudara memohon agar Tuhan membukakan pikiran kita. Bahkan kemudian menerangi mata rohani kita. Mata rohani kita itu berbicara tentang hati nurani kita. Bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang telah disediakan segala berkat yang surgawi, berkat yang Tuhan sediakan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Bahkan ada satu kisah, atau kisah ini ilustrasi. Satu ketika ada orang yang setiap waktu itu selalu berdoa tentang permohonan. Tuhan, saya perlu ini Tuhan. Enggak berapa lama Tuhan saya perlu ini. Disebutkan beberapa permohonan setiap waktu.
Setiap waktu dia terus berdoa dan kemudian dia akhirnya karena waktu terus menerus dia berdoa dan kemudian dia melihat, aduh kok nggak ada jawaban Tuhan. Percuma saya berdoa menaikkan banyak permohonan. Satu ketika kemudian dia bertemu dengan seseorang. Diceritakan tentang pergumulannya. Dan kemudian orang itu mengatakan, kita memang perlu berdoa, engkau perlu berdoa. Tetapi engkau juga perlu melihat, meyakini. Bahwasanya setiap doa-doa yang kita naikkan itu. Kadang-kadang ketika kita berdoa, ketika kita sudah berdoa, kadang-kadang kita tidak meyakini, kadang-kadang kita tidak mempercayai apa yang kita sudah doakan. Tuhan tolong saya Tuhan, saya memerlukan Tuhan uang sejumlah ini. Tuhan saya menghadapi pergumulan seperti ini Tuhan. Habis berdoa, amin. Waktu doanya penuh semangat. Waktu amin, timbul di dalam hati nurani kita, pikiran kita. Kira-kira dijawab apa enggak ya? Kira-kira bisa apa enggak ya? Kira-kira saya mendapatkan pertolongan apa enggak? Padahal kita sudah mendoakannya. Tetapi kemudian kita meragukannya. Nah, orang-orang inilah yang kemudian tidak dapat mendapatkan apa yang dia doakan. Tetapi ketika kita memohon pencerahan pikiran kita, kita memohon agar mata rohani kita, hati nurani kita diberi terang, dibukakan. Dan saat itulah kemudian kita menyadari pada saat ketika kita menaikkan doa-doa kita. Seperti ada satu kisah, satu ilustrasi. Kemudian kita menyadari Tuhan punya sebuah gudang yang sangat besar. Dan gudang-gudang itu adalah berisi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Setiap kita itu punya gudang yang disediakan oleh Tuhan. Dan gudang-gudang itu adalah hanya untuk kita, hanya untuk saya, saudara secara pribadi. Dan semua kebutuhan saudara itu ada di gudang itu. Tapi mengapa kita tidak pernah mendapatkannya? Karena kita tidak pernah benar-benar melihat betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat pertolongan Tuhan. Betapa luar biasanya berkat yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Itulah betapa pentingnya kita memohon pencerahan pikiran kita kepada Tuhan. Itulah betapa pentingnya kita memohon agar mata rohani kita, hati nurani kita dicerahkan, diterangi. Sehingga ketika kita berdoa, ketika kita menjalani kehidupan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita benar-benar dibukakan mata rohani kita, dibukakan pikiran kita. Saudara dan saya tidak sendiri. Ada pertolongan Tuhan yang siap sedia menolong hidup saya dan saudara. Saudara punya semacam satu sensitif itu kepekaan. Belajarlah peka. Hidup saya dan saudara tidak sendiri. Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan punya gudang-gudang sendiri bagi saya dan saudara. Secara pribadi, gudang-gudang itu berisi segala sesuatu yang saudara butuhkan. Betapa luar biasanya berkat Tuhan itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara akan mengalami pencerahan pikiran. Saudara akan mengalami bagaimana mata rohani saudara dibukakan ketika saudara memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus yang Maha Tahu. Dan kemudian oleh Roh Kudus itu kemudian akhirnya yang ada di dalam diri kita menjadi aktif di dalam diri kita. Aktifkan Roh Kudus dalam roh saudara, dalam hidup saudara, dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Izinkan Roh Kudus menguasai seluruh hidup kita. Dan ketika saudara mengizinkan Roh Kudus itu juga ketika menolong saudara mengambil keputusan di dalam kehidupan saya dan saudara. Maka saudara belajar seperti itu setiap hari. Saudara akan juga mengalami kepekaan untuk mengalami tuntunan ilahi. Mungkin langkah yang pertama itu saudara mungkin bagaimana yang mengalami tuntunan ilahi? Kok saya gak merasakannya? Tapi percayalah, Roh Kudus seringkali berbicara di dalam hati nurani saudara. Roh Kudus juga seringkali berbicara melalui pikiran kita. Roh Kudus juga berbicara mungkin dalam situasi-situasi tertentu. Tetapi yang setiap hari adalah yang saudara rindukan adalah mohonlah
Tuhan selalu membukakan hidup saudara. Saudara harus menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ketika saudara menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, saudara semakin mengerti ini tuntunan Tuhan. Sama seperti sepasang suami istri. Walaupun mungkin istrinya mungkin ada 100 meter di sana. Gak terlihat. Tapi kalau istrinya itu ngomong sedikit saja, suaminya pasti tahu itu suara istriku itu gitu ya. Bahkan langkah-langkahnya saja sudah tahu. Saudara, kalau kita hubungan kita setiap hari dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti mana yang tuntunan Tuhan, mana yang bukan. Yang selanjutnya yang kita dapat pelajari di dalam ayat-ayat ini adalah ketika saudara mengalami pimpinan Tuhan, tuntunan ilahi, maka saudara akan semakin mengerti tujuan hidup saudara. Dalam ayat yang ke-17 itu dikatakan, dalam ayat yang ke-19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakan dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan dia dari orang mati dan menjudukkan dia dari sebelah kanan surgawi. Ayat 18. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Panggilannya berbicara tentang tujuan hidup kita. Waktu saudara benar-benar diberi pencerahan pikiran oleh Tuhan. Waktu saudara dibukakan mata rohani saudara oleh Tuhan, oleh roh Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara akan dapat melihat tujuan hidup saya. Hidup saudara di hadapan Tuhan. Kegagalan kita manusia, orang percaya kepada Tuhan adalah kita tidak mengerti tujuan hidup kita. Orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya itu semau gue. Hidupnya itu seperti orang katakan mengalir saja, Pak. Tetapi keberhasilan hidup kita adalah ketika kita mengerti mengapa kita ada pada saat ini. Mengapa kita ada di Pandaan saat ini. Mengapa saya bekerja di situ. Mengapa rumah saya ada di situ. Mengapa saya punya istri seperti ini. Mengapa saya punya anak-anak seperti itu. Mengapa saya bekerja di situ. Mengapa saya punya usaha di situ. Dan pada waktu saudara mengerti tujuan daripada Tuhan, ketika saudara ditempatkan di situ, ketika saudara bekerja di situ, kenapa saya kok bergereja di sini? Saudara waktu mengerti tujuan itu, maka saudara akan melihat tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa itu akan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuntunan Tuhan itu akan berbicara tentang kasih karunia, tentang kemurahan, tentang anugerah. Pada waktu saudara menggenapi tujuan hidup saudara, saudara akan melihat hidup saudara menjadi hidup yang bermakna. Saudara akan melihat bahwa hidup saudara itu dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Saudara akan melihat kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan setiap hari. Saudara akan dipenuhi dengan satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera setiap hari. Hidup saudara tidak terasa berat, selalu membuat galau, selalu membuat susah. Saudara mengalami kekalahan setiap hari karena saudara tidak hidup dalam tujuan yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidup saudara. Tapi ketika kita diberikan roh hikmat dan wahyu, kita diberikan pengertian atau pencerahan pikiran kita, mata rohani kita, hati nurani kita diberi terang oleh Tuhan, maka kita akan dapat melihat ternyata saya memiliki tujuan hidup seperti itu. Dan tujuan hidup itu memberikan semangat dalam hidup saudara. Tujuan hidup itulah yang kemudian akan membangkitkan hidup saudara, sehingga saudara bisa menang terhadap kehidupan setiap hari. Rindukan tuntunan ilahi saudara, supaya saudara melihat tujuan hidup saudara. Dan kemudian saudara-saudara, kalau saudara mengalami pencerahan pikiran, apa yang terjadi? Saudara akan dapat melihat betapa hebat, betapa kayanya, betapa besarnya kemuliaan berkat yang disediakan bagi saya dan saudara. Ayat yang tadi selanjutnya dikatakan, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus.
saudara akan melihat Allah akan membentangkan semua kekayaan yang akan membuat kita berbahagia dan berharga. Orang yang mengalami tuntunan ilahi akan membuat menyadari bahwasanya hidupnya berharga. Orang yang tidak mengalami tuntunan ilahi selalu mengatakan, percuma hidup saya tidak berharga. Saudara mengalami kefrustrasian setiap hari. Saudara mengalami kegagalan setiap hari. Tapi ketika saudara mengalami tuntunan ilahi, pencerahan pikiran, saudara mengalami bagaimana mata rohani saudara dibukakan, diberi terang, saudara akan melihat bahwasanya hidup saudara adalah sangat berharga. Saudara akan memandang hidup saudara itu sama seperti Tuhan memandang hidup kita. Dalam satu ayat dikatakan bahwasanya hidup kita ini berharga. Sampai kemudian saking berharganya itu seperti apa? Seperti Tuhan akan mau menjaga seperti biji matanya. Hidup saudara sangat berharga. Dan oleh karena itulah saudara harus melihat tuntunan Tuhan, pencerahan pikiran Tuhan. Sekarang cobalah berpikir secara cerah, berpikir sebagaimana pikiran Tuhan. Hidup saudara adalah sangat berharga, hidup saya adalah sangat berharga. Karena hidup saya berharga di mata Tuhan, hidup saudara juga berharga di mata sesama. Hidup saudara adalah berharga juga dalam keluarga saudara. Hidup saudara berharga juga bagi orang lain. Katakan amin. Saat seperti itu, pengakuan citra diri saudara dibangkitkan. Saudara menjadi orang-orang yang dapat mengalahkan dunia ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah orang yang mengalami pencerahan pikiran itu akan melihat betapa hebat kuasanya. Ya, karena ayat-ayat selanjutnya dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Allah akan mencukupi segala sesuatu yang kita perlukan dalam kuasanya yang tak terbatas. Allah akan mencukupi segala sesuatu di dalam kehidupan kita dalam kuasanya yang terbatas. Tapi dengan satu syarat, saudara harus percaya. Pertolongan Tuhan itu sebesar apa sih? Pertolongan Tuhan itu sebesar apa yang saudara percayai. Saya mau katakan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu sebesar apa? Sebesar apa yang saudara percayai. Kalau saudara mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong ini, percayailah, maka jadilah apa yang saudara percayai. Hari ini mari kita akan melihat, memohon Tuhan. Tuhan, aku memerlukan tuntunan-Mu. Aku memerlukan kuasa-Mu. Aku rindu untuk melihat tujuan hidupku di dalam hidup, dalam rencana-Mu. Hidupku selama ini seperti tidak berharga. Tetapi ketika tuntunan ilahi itu ada dalam hidup saudara, saudara akan dibangkitkan, ternyata hidup saya sangat berharga. Dan kuncinya hanya satu. Saudara bisa mengalami tuntunan ilahi. Saudara mengalami pencerahan pikiran saudara. Saudara mengalami juga mata rohani saudara, hati nurani saudara diterangin. Ketika semuanya itu dirangkum, disimpulkan. Bangun kepercayaan saudara kepada Tuhan. Sebesar kepercayaan kita, sebesar itulah kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan hari ini, mari, apapun pergumulan saudara pada saat ini, apapun yang menjadi kerinduan saudara pada saat ini, apapun yang menjadi satu beban, satu persoalan, satu masalah di dalam kehidupan saudara saat ini, apapun yang kemudian saudara melihat dalam keseharian hidup saudara seperti saudara mengalami kefrustrasian, hari ini percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatu begitu indah. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Dan hari ini saudara-saudara, ketika kita melihat masuk dalam perjamuan kudus,
Perjamuan kudus itu mengingatkan kepada saya dan saudara, betapa kasih Tuhan itu juga tak terbatas di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia mau datang dan kemudian datang ke dunia ini meninggalkan kerajaannya, meninggalkan segala kemegahannya. Oleh karena apa? Karena dia ingin menunjukkan kasihku tak terbatas kepada saya dan saudara. Dia ingin menunjukkan betapa berharganya kita di matanya. Sampai kemudian dia rela mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Sampai kemudian rela dihina, yaitu salib itu menunjukkan kehinaan. Tetapi dia ingin menunjukkan kepada saya dan saudara bahwasanya kita sangat berharga. Perjamuan kudus juga mengingatkan kepada saya dan saudara, sudah diberi tujuan hidup di dalam hidup saudara, yang dirancang oleh Tuhan. Dan tujuan hidup di dalam kehidupan saudara itu adalah tujuan untuk memberkati dan menjadi berkat. Amin.